Bapak Ibu ini ada. Jadi kalau tipe tetes, kalau tipe emitter itu adalah komponen sistem irigasi yang berfungsi memancarkan air. Kalau di ini kan pakai hose spray, pakai kabut itu yang ujungnya itu loh Pak, yang mengeluarkan air itu emitter namanya. Gitu ya. Jadi untuk irigasi tetes debit kapasitasnya rendah. Kalau sprayer debit kapasitasnya sedang, kalau curah debit kapasitasnya tinggi gitu. Jadi kita harus memilih sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh model dari emitternya. Kalau stick drip seperti ini, streamline, okta dan sebagainya nih Bapak ini udah apa berarti ya Bapak ya Ibu ya. Nah ini juga kalau misalnya kita nggak ada alat itu berarti kan kita pakai penyiraman manual, pakai kocoran gitu kan. Nah permasalahannya alat koncor ini dosis irigasinya tidak diberikan sesuai kebutuhan tanaman. Jadi kira-kira aja gitu kan. Ya padahal kita tuh harusnya menghitung kebutuhan air itu sesuai kebutuhan tanaman gitu. Jadi tidak sepanjang musim diairi gitu. Kayak yang bawang tuh Bapak Ibu. Bawang merah itu betulnya irigasinya sampai umur 45 hari aja udah top karena kan udah tercukupi itu, dan 15 hari pertama itu 2 kali sehari boleh, setelah 15 sampai 45 sekali aja. Berdasarkan penelitian kita udah cukup itu, jadi nggak harus 2 kali pagi sore, nggak usah, sekali aja pagi atau sore gitu udah cukup. Nah sekarang irigasi hemat air nih Bapak, sampai ke intinya nih. Yang dimaksud hemat air itu apa sih? Pemberian irigasi itu seperti apa? Ya sesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Jadi teknik distribusi airnya dari sumber menuju lahannya kita atur. Kemudian teknik pemberian airnya ke tanaman dengan teknik penyiraman yang sesuai. Kemudian kita hitung aplikasi volume dan frekuensinya kapan gitu. Kapan kita berikan, berapa yang kita berikan gitu ya. Gitu ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa ngitung Bapak Ibu. Kalau distribusi saluran terbuka, tertutup itu bisa kita hitung ya. Terbuka ini kan, ini tertutup, ini pakai pipanisasi. Jadi kita hitung berapa yang akan kita berikan. Nah, ini pompa untuk sumur air tanah dalam untuk distribusinya. Nah, ini contoh peniraman Bapak Ibu ya, teknik peniraman pakai submersible, alur tadi yang parit, kemudian ini bigan sprinkler ya. Tetes, panjet, impact, sprinkler dan sebagainya. Ini yang semi manual. Nanti ada delta mini, delta midi. Nah ini ternyata dari irigasi yang biasa dengan irigasi irikoster itu ada efisiensi besar ya Bapak Ibu ya. Ini yang sudah dengan delta mini, delta midi, ini yang irigasi biasa. Nah ini penelitian kami di Tambirejo, di Grobogan, bahwa efisiensi irigasi itu bisa kita lakukan tanaman jagung ini, jadi sangat efisien sekali. Ini adalah penelitian kami di Nawungan dengan Pak Yayan tahun 2020. Jadi kita pakai ini Bapak Ibu, ini pakai namanya Tirta Horti, jadi semi manual, tapi irigasinya seperti ini. Jadi menetes, jadi ada pipa 1,5 meter kanan, 1,5 meter kiri Pak Yayan. Itu ya, bisa kita, ini kan tanaman bawang merah juga. Nah kalau ini di sawah Pak Ibu ya, sawah pakai intermittent. Kemudian ini ini ada seperti sini, tapi kami lakukan di Sumatera Barat. Jadi pakai hose spray atau irigasi kabut. Jadi di sini itu untuk efisiensi irigasinya mencapai 80% Pak Ibu. Jadi memang efisien sekali sih kalau untuk bawang, kalau hose spray. Dapat menanggulangi perkembangannya penyakit embun bulu di pagi hari. Jadi pagi hari itu sebaiknya 5 menit disiram untuk menghilangkan spora dari spora jamur yang di daun-daun itu ya. Kemudian dapat menghilangkan penggunaan fungisida. Ini adalah di penelitian kami di Sumatera Barat 2021. Nah, Bapak Ibu, jadi ada potensi ya Bapak Ibu ya, tidak menggunakan pompa dari BBM. Jadi saya ada penelitian, jadi pompanya itu hemat air, hemat energi dengan radiasi surya. Jadi saya pasang penelitian ini mulai tahun 2016, itu ada di Imogiri, Bantul, di Triharjo ya, Triharjo Kedung Miri, itu saya pasang. Kemudian ini ada di Muneng di Jawa Timur, ini di Sukabumi, kemudian ini di Playen Gunung Kidul. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kita bisa mengirigasi, efisiensi irigasinya itu lebih dari 100%, karena kan kita nggak beli BBM. Jadi
pompa itu digerakkan oleh solar panel gitu, jadi bisa menggerakkan. Jadi kita rakit Bapak Ibu, kita rakit seperti ini ya, seperti ini ada apa namanya, ada aki, ada yang langsung nggak pakai aki, bisa dengan alat controller dan sebagainya, itu bisa. Irigasinya untuk apa? Bisa untuk bawang, kalau yang di Surabaya bawang cabai, yang di yang Surabaya ini ada bawang cabai juga. Kalau yang di Muneng ini adalah kedelai ya irigasinya. Kalau di Bantul bawang dan cabai. Nah ini pengalaman kami di NTT Bapak Ibu, ini juga nih pakai saluran terbuka dan pipa ya, pipa. Jadi kombinasi. Jadi dia tadinya nanam cuma sekali, sekarang bisa 2 kali. Ini di Sumbawa NTB juga pakai sprinkler, jadi ada bak tampung. Ini juga tadinya dia nanam sekali dan biasanya apa namanya kebutuhan sehari-harinya untuk sayuran dan sebagainya itu diambil dari pulau lain, dari Pulau Lombok. Ternyata dengan inovasi kita dia bisa mandiri pangan, jadi tidak mengambil dari pulau lain gitu. Yang penelitian kita ini di Lampung Selatan, di Lampung Timur ini juga. Ini pakai biocat juga. Jadi gini Bapak Ibu, jadi kita kalau berusaha tani kan terpadu gitu ya, nggak bisa irigasinya aja dibenahin, nggak bisa. Jadi harus panca kelola lahan Ibu ya. Jadi lahannya tuh pakai apa ya, pemupukan secara fisik, kimia, biologi, kemudian airnya, kemudian iklimnya, itu ya Pak Ibu ya. Jadi terpadu. Ini pakai biocar juga, pakai dolomit karena lahan masam di Lampung. Ini ada di Situ Bondo. Di Situ Bondo itu pakai bigan sprinkler. Ini sumurnya sumur air dalam Bapak Ibu, sekali tanam tadinya. Tadi karena kita masuk di situ jadi 2 kali tanam. Ini yang di Bantul Pak Yan ya, di glowing. Kalau di Celopamiora ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu mengintegrasikan. Jadi kita waktu itu geolistrik, survei geolistrik, ada potensi sumber daya air, kita pompa ya Pak, kita pakai pompa. Pakai pompa atau nggak pompa ya? Pompa kan, kita pompa. Ya, pakai pompa. Kemudian bisa kita manfaatkan untuk irigasi. Ini sudah didukung penuh oleh di Bantul ya Pak ya, masih berlaku ya Pak ya, berlangsung. Ini di Leang-Leang di Sulawesi Selatan. Ini adalah irigasi tenaga surya untuk hortikultur di beberapa lokasi nih Bapak Ibu ya. Nah ini yang terakhir, ini smart irrigation, nggak susah, tapi ini intinya adalah otomatisasi irigasi. Jadi yang saya sampaikan yang di awal, ini menariknya itu Bapak dan Ibu sudah mengimplementasikan kira-kira ya udah 30% ya untuk otomatisasinya, karena kan udah ada ini ya Pak, yang ini ya, yang ini. Jadi sudah ada tapi belum di setting untuk Android, jadi kita belum koneksi ke Android. Jadi nanti kita lihat penelitian kami. Kalau ini kan secara keseluruhan Bapak Ibu, jadi intinya efisien agriculture atau pertanian presisi itu bisa diatur, diskondisikan dan bisa dipantau. Dipantaunya pakai internet gitu kan, Internet of Things gitu kan, jadi bisa dipantau. Jadi ini adalah satu sistem pertanian presisi namanya, ya Pak Ibu ya. Nah ini kan monitoring sumber daya lahan, ini dari atas ke bawah. Dari atas tuh pakai satelit biasanya, kalau di tengah pakai drone. Jadi kita biasanya kalau ke lapang menentukan, ini harus dipetakan, ini harus diirigasi, ini harus di dan farmnya itu plot-plotnya seperti ini. Itu kita petakan dulu Bapak Ibu. Jadi petanya itu kita bisa pakai GPS RTK yang kemarin kami bawa, itu bisa pakai drone juga. Jadi kita tidak asal menentukan, takutnya nanti kalau kita masang misalnya pipa, kalau tidak dipetakan dulu nanti takutnya salah, padahal ini ketinggiannya lebih tinggi, kebalik gitu, ada yang seperti itu gitu. Jadi tidak untuk mengantisipasi hal seperti itu ya kita harus petakan dulu. Kemudian di bawah itu IoT berbasis ground sensor, jadi cuaca, curah hujan, suhu, angin, dan radiasi, kemudian tinggi muka air, kualitas air. Jadi ini terpadu Bapak Ibu ya untuk monitoring sumber daya lahannya. Nah ini kegiatan kami Pak Ibu yang sudah kami sampaikan. Jadi ini penelitian saya ada di Jawa Barat. Jadi saya melakukan irigasi
menggunakan gabungan irigasi heat unit yang otomatis 15 sampai 10 sampai 15 kilo. Saya irigasi dari rumah pakai HP. Jadi udah di setting. Jadi saya ngitung kebutuhan irigasi. Waktu itu saya tanam tanaman cabai dan bawang merah. Jadi saya hitung kapan. Kemudian sistem irigasinya itu saya pakai osprey sama pakai tetes waktu itu. Tetesnya TLPO Bapak Ibu. Jadi di setting ini adalah komponennya, ini ada pompa airnya, ini heat unitnya, gabungan peralatannya, kemudian ini Androidnya, ini sistem Androidnya, kemudian ini ada controllernya di sini. Jadi ini dipasang di lapangan nanti Pak. Jadi insya Allah 2 hari lagi ada teman kami, insya Allah akan diimplementasikan di sini Pak. Nah seperti ini. Jadi nanti kita pakai pakai HP, jadi pakai nomor HP khusus dari ketua kelompok mungkin ya. Nanti kita bisa irigasi sesuai misalnya rumah kita berapa 5 kilo bisa dari rumah aja. Kita itu hidup sendiri, otomatis. Jadi ini ada komponen lagi field unit, regulator stick, drip line, streamline sesuai dengan ini. Jadi, nah ini salah contohnya ini alatnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini namanya kalau yang punya saya namanya Vertijet. Ini saya kombinasikan dengan pupuk, jadi namanya vertigasi. Jadi kebutuhan pupuknya itu dari balik tanah Bu. Jadi udah berapa kali pupukan gitu ya. Kita campur dengan airnya gitu Pak. Jadi sudah itu pakai Android lagi Pak di rumah. Kemudian gitu ada kontrolernya, ada panel suryana dan pompanya otomatis. Nah itu ya Pak ya. Nah itu. Nah ini yang terakhir Pak, slide terakhir nih saya nih. Slide terakhir penelitian saya di Sumbawa Barat. Di Sumbawa Barat itu Pak, Pototano namanya, itu jauh sekali lahannya itu dari rumah penduduk. Kira-kira 5 meter atau 10 meter, 5 kilo atau 10 kilo lah, gitu. Jadi dia tanamnya itu cuma sekali. Nah, saya bagaimana caranya ya? Bu, pompanya mahal, jadi otomatis adalah pompa. Jadi pompanya otomatis itu kan irigasinya Pak. Sprinkler Pak. Nah, setelah kita setting otomatis itu bisa. Jadi ini aplikasi teknologi Pak Bu, connect pompa air jarak jauh. Jadi jarak jauh setting supaya ini hasilnya mengalir ya airnya ya. Ya, pertama kali ini salah satu tahap. Nah, ini adalah salah satu komponen Wi-Fi remote by Android dan 10 km kita setting, bisa 20 km tergantung dari kebutuhan settingnya gitu ya. Ini 10 km. Jadi ada handphone, ada pompa air submersible, jaringan irigasi dan lahan petani. Nah ini saya tutup nih Bapak Ibu, nih terakhir nih penutup saya ini ya. Kita Dr. Ansor Aljuma 21 Bapak Ibu ya. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka disalurkannya menjadi sumber air di bumi. Kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering. Lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi manusia yang berakal. Ini yang pertama, yang terakhir Bapak Ibu, kita kan tadi hemat air ya Bapak Ibu ya, kaitan dengan hemat air itu saya Isra ayat 27, artinya itu adalah punya orang-orang yang itu adalah saudara setan. Setan itu sangat ingkar kepada bila itu saya